dan itu terbukti sebenarnya Mas, kekalahan PMI dengan orang yang tidak PMI terbukti di era saat ini. Tentunya yang lagi ramai saat ini itu ada istilah terlahir sebagai manusia diasuh oleh sosial media. Artinya apa? Artinya kira-kira seperti ini. Anak-anak kecil saat ini itu sudah mengkonsumsinya itu konsumsi sosial media ya, sehingga pendidikan yang mereka terima itu lebih banyak pendidikan di sosial media daripada pendidikan yang harusnya didapat di sekolah. Akhirnya dan sosial media ini sering diisi oleh orang-orang yang bukan PMI, sehingga pemikiran-pemikiran yang tertransfer ke anak-anak yang megang HP atau yang konsumsi sosial media di desa-desa dan di kota-kota itu adalah pemikiran-pemikiran yang diobrolkan atau dibahas oleh mereka yang sebenarnya bukan PMI, dan nggak sedikit juga mereka yang pemahaman mereka itu tidak berdasarkan sama sekali dari Al-Quran dan juga hadis atau asuhan itu sendiri. Dengan itu kan menjadi problem. Nah, terus kemudian ini Mas, ketika berbicara terkait berkeluarga gitu kan, itu kan pasti ada beberapa tantangan-tantangan yang seringkali atau ada masalah-masalah yang seringkali muncul di dalam keluarga ini. Itu menurut Mas Dodi yang mengalami berkeluarga dan sebagai PMI itu, hadirnya PMI atau PMI itu di situ apa fungsinya, di situ pentingnya apa? Iya, jadi saat ini bahwa kita sudah tidak lagi aktif ya katakanlah di PMI. Kalau zaman dulu demo dan yang lain-lain kita masih aktif, hari ini kan sudah tidak lagi gitu kan. Artinya kita memandang hal yang demikian, oh ya itu dulu kita pernah lakukan. Semangat itu masih ada gitu kan. Tapi kemudian dengan benturan kondisi, kita sudah berumah tangga, punya istri, anak, pekerjaan yang mulai sibuk, gimana cara kita demo, itu tidak memungkinkan. Jadi di mana sih sebenarnya dimensi PMI berada saat kita sudah berumah tangga? Ruang-ruang PMI itu ada di mana sih sebenarnya? Saya pikir ruang-ruang PMI itu masih benar-benar tetap ada dan tetap eksis dan harus eksis. Di mana? Dalam bentuk perwujudan tindakan kita. Karena khalifatul fil ard ya, kita sebagai seorang manusia, apalagi kita laki-laki ya kan, di situ di PMI kita dididik menjadi seorang pemimpin. Kalau kita tidak sukses menjadi pemimpin di rumah tangga kecil kita, sudah, insya Allah kita tidak bisa sukses untuk kaliber yang lebih luas lagi. Jadi kuncinya begitu. Saya pikir apa? Kita dididik untuk menjadi seorang kontrol, menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penggerak dan yang lain-lain. Itu benar-benar bisa untuk kita terapkan dalam kondisi rumah tangga. Contoh saja, bagaimana cara membagi waktu kita dengan istri, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan lembur, dengan sahabat-sahabat PMI yang masih sering kita bertemu. 24 jam rasanya tidak cukup. Tidak cukup. Dan bagi orang-orang yang tidak pernah ber-PMI, waktu itu sangat sempit, dia akan memilih. Ya, komunikasi di sini aja lah yang fokus, pekerjaan aja sama rumah tangga. Kemudian PMI ya nantilah kan gitu. Tapi bagi seorang PMI, tidak begitu. PMI sudah sangat cerdas. 24 jam itu bisa mengurus semua hal. Ber-PMI dengan sahabat-sahabat, bersakinah dengan keluarga, dengan anak, fokus profesional dengan pekerjaan, dengan lemburan, dengan hal apapun sangat bisa. Itu PMI, leadernya di situ. Jadi leadership itu tidak hanya kita, kepemimpinan kita kepada orang-orang, tapi kepemimpinan kita pada waktu juga diperlukan. Bagaimana kita mengatur waktu, memanage dan yang lain-lain. Itu menjadi penting juga. Terus kemudian bagaimana kita mendidik istri, bagaimana kita mendidik anak. Saya sampaikan benar-benar PMI itu sangat membantu. Nilai-nilai PMI itu, saya bilang nilai-nilai PMI itulah nanti yang akan menjadi menjadi benteng bagi keluarga kita dari dunia-dunia yang hari ini mulai sudah tidak terkonsep seperti ini. Artinya Mas Dodi merasa bahwa ada banyak hal yang didapatkan Mas Dodi di PMI itu ternyata sangat berguna dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya, itu sangat. Jadi itu gini, saya juga bertanya bahwa apa sih kesuksesan seorang PMI itu? Pada saat itu saya berpikir, oh iya, sukses ber-PMI itu kalau saya jadi bupati,
sukses ber-PMI itu kalau saya menjadi menteri, atau sukses saya ber-PMI itu adalah menjadi seorang kepala dinas atau apa. Ada pikir begitu. Menjadi harus tinggi ya. Iya, menjadi pengumpul pundi-pundi rupiah yang sekian banyaknya. Rasanya begitu pada saat itu saya berpikir. Tapi hari ini enggak begitu. Karena di PMI kita diajari konsepsi rezeki seperti apa, konsepsi kedudukan seperti apa, itu sudah tuntas di PMI. Tapi kemudian mungkin teman-teman yang masih baru, yang masih berproses, mungkin masih belum tahu atau masih belum terlalu memikirkan ke arah situ, khususnya PMI seperti apa. Tapi oke, teman-teman jika memiliki cita-cita ingin jadi bupati, menteri, presiden sekalipun, lanjutkan. Karena PMI itu juga ada di sini. Tapi kemudian saya juga memandang bahwa jika pun kebetulan istri saya juga seorang PMI, Alumni PMI juga. alumni PMI, Satu rali juga. alhamdulillah. Satu rali. Andai pun istri saya itu tidak bekerja, tidak menjadi pegawai bank atau tidak menjadi calon bupati seperti di Jember gitu kan, saya pikir menurut pandangan saya hari ini, selama istri saya mendidik anak saya, menjalankan aktivitas rumah tangga sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan Islam Indonesia, sukses dia PMI. Kesuksesan PMI di situ. Saat dia benar-benar bisa mengabdi sebagai seorang wanita kepada suaminya, ya sukseslah dia seorang PMI. Bagi teman-teman ada, saya punya teman PMI, dia petani, bapak ibunya petani, setelah selesai dari PMI dia kembali ke desa, dia bertani. Apakah dia tidak sukses menjadi seorang PMI? Oh salah. Dia tetap sukses menjadi seorang PMI selama dia menjadi seorang petani yang tetap menerapkan, mewujudkan dalam bentuk lisan dan tindakan apa itu nilai-nilai pergerakan, apa itu aswaja, apa itu Islam Indonesia. Saya pikir dia sudah sukses menjadi PMI. Jadi kita nggak perlu mendaki-daki bahwa patron seorang PMI yang sukses adalah presiden, wakil presiden, menteri, bupati, oh enggak. Tapi kemudian jika ada yang menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi ketua KPK dan yang lain-lain, itu barokahnya PMI. Jangan hilang-hilangkan PMI gitu. Iya. Jangan hilang-hilangkan PMI bahwa setiap detik pertemuan kita di PMI, walaupun hanya pernah ikut diskusi 1-2 kali, saat kemudian kita menjadi seorang pejabat di atas, jangan sekali-kali lupakan. Karena tidak ada waktu yang mundur, karena pemahaman yang telah kita dapatkan dari PMI itu barokah. Kalau itu dihilang-hilangkan, barokahnya hilang saja. Oke, sebelum kita membahas hal yang lebih luas lagi ya Mas, tadi aku sedikit menyimpulkan bahwa sebagai seorang istri yang juga kader PMI, bahwasanya dalam membangun rumah tangga, mendidik anak itu juga menjadi sebuah nilai pengimplementasian nilai PMI untuk menjaga bahwa generasi atau anak yang dilahirkan itu bisa melanjutkan perjuangannya gitu. Nah, itu kan dari sudut pandang PMI di level keluarga. Ketika kita kan juga karena PMI ini mempunyai cita-cita yang luas gitu kan Mas, dan juga Islam punya cita-cita yang luas, bukan hanya sekedar membangun keluarga. Dalam konteks perjuangan yang lebih luas untuk kebermanfaatan orang yang lebih banyak, bukan entah itu dalam konteks kita kerja di kementerian atau kita kerja di dalam perusahaan profesional itu kan, yang dalam artian bersinggungan dengan kebermanfaatan diri kita sebagai kader PMI untuk orang banyak itu gimana Mas menurut kamu yang sudah kerja? Iya, jadi saat setelah lulus dulu saya ikut salah satu senior untuk menjadi bantu-bantu di dunia politik ya, karena beliau dulu sebagai salah satu calon anggota legislatif RI gitu kan. Itu 1-2 tahun saya berkecimpung di dunia politik. Baru kemudian setelah itu saya berkecimpung di dunia profesional, saya menjadi entrepreneur, saya pegang salah satu PT di bidang travel wisata. Terus kemudian yang terakhir saya alhamdulillah di kementerian, salah satu kementerian yang saat ini ya. Yang saat ini ya. Jadi bagaimana sih kita ber-PMI ini pada posisi kita sudah menjadi seorang katakanlah karyawan gitu kan ya. Katakanlah karyawan gitu kan. Bagaimana kita menjadi seorang PMI? Saya pikir ruang untuk ber-PMI itu sangat banyak.
sangat banyak. Maksudnya gimana? Karena entah di kementerian, entah di swasta atau dimanapun, kita bertemu dengan orang gitu. Nah, saat kita bertemu dengan orang, di situ PMI itu harus eksis. Maksudnya adalah kalau kita ambil contoh yang lebih simpelnya, bahwa Islam itu termanifesto, terejawantah dalam sosok Nabi. Bisakah kira-kira kita, gitu kan, PMI itu terejawantah dalam sosok kita walaupun hanya beberapa persen saja? Kita terlalu banyak kekurangan ya kalau harus menjadi manifesto PMI secara utuh, nggak mungkin lah ya kan, banyak salah kita, banyak keliru dan yang lain-lain. Menjadi sebagian kecil lah dari manifestasi dari PMI itu sendiri. Kita tunjukkan kepada teman-teman kerja kita, ini seperti orang-orang PMI. Walaupun mereka tidak tahu apa judulnya, entah tahu PMI atau tidak, mereka akan tahu pada akhirnya nanti bahwa kita seorang organisatoris, kita seorang PMI. Lambat laun kalau kita benar-benar menunjukkan kemanfaatan kita ala-ala PMI, pasti akan terbaca, bahwa kebaikan itu nanti akan terbaca. Seperti itu. Jadi ada upaya yang harus dimaksimalkan. Sangat benar. Jadi PMI itu tidak hanya sebatas menjadi batu loncatan, menjadi sebuah media, menjadi sebuah alat agar kita bisa masuk ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tidak seperti itu. Jika pun ada begitu, ya barokahnya PMI. Bukan berarti PMI termanfaatkan. PMI tidak akan pernah tidak termanfaatkan. Seperti Islam yang tidak akan pernah tidak termanfaatkan. Yang ada, kita banyak manfaat dalam Islam. Kita banyak manfaat, banyak mendapatkan manfaat dalam PMI dalam Islam begitu. Tidak perlu diniatkan untuk mencari hal-hal demikian. Saya pikir nggak perlu lah. Apa ya, terlalu aneh kalau harus diniatkan. Seperti kita makan, kita niatkan kenyang, nggak mungkin gitu kan. Gak usah niat, gak usah ngapa-ngapain, habis makan 2 piring kita kenyang. Sama dengan ber-PMI gitu kan. Berbuatlah baik, tebarkanlah nilai-nilai ke-PMI-an, aswaja dan yang lain-lain. Dapatlah kita apa yang kita inginkan itu gitu kan. Sama seperti makan gitu. Masa kita makan niat, bismillahirrahmanirrahim, saya niat kenyang. Ngapain gitu kan? Gak perlu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin niat jadi pejabat dari PMI. Jangan begitu gitu. Jangan seperti itu. Jadi rasa-rasanya aneh kalau itu yang terjadi gitu. Aneh. Nah, itu yang saya pikir teman-teman harus mungkin menurut saya merenung lagi lah. Kalau belajar lagi saya sudah salah. Introspeksi diri gitu kan. Kira-kira seperti ya Mas ya. Kurang lebihnya ya bagi kita lah ya hari ini. Ya kita hari ini. Menarik sih. Terus kemudian ini Mas, Mas Doki kan juga sekarang di kementerian kan melihat ketika aktif di Jakarta itu kan banyak hal-hal besar atau hal-hal yang terjadi di Jakarta ini berimbas ke daerah-daerah kan gitu. Nah, ketika melihat negara Indonesia ini dari sudut pandang kementerian dan juga di Jakarta itu, melihat adik-adik PMI yang ada di daerah-daerah itu kira-kira apa sih yang kurang di adik-adik saat ini itu, dalam artian apa ya? Apa sih yang menjadi penting gitu untuk dibahas di adik-adik saat ini? Ya. Jadi mungkin salah satu prinsip-prinsip Jawa itu perlu dipakai. Seperti yang sering kita diskusikan, ojo gumun, ojo getun ya. Jadi mungkin kita melihat Jakarta itu wow gitu kan, gemerlap, akses pusat semua hal gitu kan, politik, ekonomi, sosial, budaya di situ pusatnya. Saya pikir kita nggak perlu terlalu gumun lah, nggak perlu terlalu getun. Ojo gumun, ojo getun itu kalau bahasa Indonesianya ya jangan terlalu kaget melihat hal baru, jangan terlalu merasa excited banget dengan hal yang baru gitu kan. Tetaplah menjadi pribadi yang biasa. Saya sumeh-sumeh lagi gitu. Jadi pribadi yang apalagi masa ini? Ya saya sumeh-sumeh lah itu ya diam, tersenyum lah, tenang gitu. Jadi pribadi yang biasa. Kan dimanapun sama. Yang menjadi penentu entah kita ada di Jawa Timur, di Jakarta dan yang lain-lain, itu adalah asumsi kita. Ada salah satu sahabat saya itu mengatakan ana inadhoni abdi. Jadi sesungguhnya aku Allah bersama dengan persangkaan hamba-hamba. Jadi bagi ya itu sebenarnya sudah selesai di PMI. Kalau saya mengajarkan itu ke teman sahabat-sahabat PMI, wah ini
salah lah ya gitu kan. Tapi nggak ada masalah. Mas. Yang bisa saya katakan renungkan lagi lah diskusi itu gitu kan. Ini menjadi salah satu prinsip dari salah satu senior saya sampai meninggal. Anak yang benar didik. Dan saya pikir bagus untuk kita terapkan ya kan. Walaupun kita jangan itu satu-satunya, banyak lain yang juga perlu kita jadikan pegangan. Artinya apa? Yakini bahwa jalanmu benar, tabraklah semua. Dalam artian tabrak itu selama kamu benar, lakukan, perjuangkan apapun itu. Mau di Jakarta, mau di daerah, dimanapun, dimensinya berbeda. Jadi apa? Ya ini juga saya memetik dari salah satu quote yang ada di medsos ya, kan? Bahwa kita punya waktu masing-masing. Kalau Sanders katanya tuh yang FC itu dia baru sukses di usia berapa 50 tahunan gitu kan. Jack Ma baru sukses setelah dia gagal berapa kali ya gitu. Sama kita. Mas Fik, sahabat Fikri saya, kita punya waktunya masing-masing. Sukses kita punya timingnya masing-masing. Jadi jangan terlalu gumun, jangan terlalu kaget melihat wah sahabat A sudah jadi bupati, tapi kenapa di usia saya yang sama dengan dia saya begini-begini aja. Itu nggak perlu. Bahwa itu menjadi motivasi itu juga nggak masalah ya. Menjadi motivasi itu penting. Maksudnya apa? Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu yakini, selama itu mengantarkanmu pada kebaikan dan kemanfaatan, pegang. Tapi saat hal itu, apapun itu, sebaik apapun itu, tapi kemudian membuatmu semakin malas, membuatmu semakin jauh dari kebenaran-kebenaran pencerahan, itu sudah pasti keliru. Prinsip yang lain pegang begitu. Jadi jangan terlalu gumun. Entah di kaliber RT, desa, kabupaten, provinsi ataupun di Jakarta sekalipun sama. Gimiknya saja yang berbeda sama. Gimiknya mungkin di Jakarta lebih wow ya kan, gitu kan. Gimiknya saja gitu. Tapi esensinya sama. Selama kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan, sudahlah. Apapun itu, semesta mendukung. Ya dengan catatan ya kamu orang PMI yang cerdas dong gitu. Makanya jelas kamu punya pengetahuan secara intelektual, kamu punya pemahaman secara spiritualitas. Itu loh enaknya PMI. Jadi tidak hanya sebatas kamu itu jitu atau pintar berstrategi, tapi kamu juga pintar untuk merayu Tuhan gitu kan. Pintar untuk bagaimana berdoa sama Tuhan. Karena entah di Jakarta atau dimanapun, menjadi pribadi yang berspiritual itu menurut saya pribadi, hukum bagi saya itu wajib. Kira-kira itu harus tetap dijaga. Iya. Seperti itu. Sepertinya cukup menarik sih pembahasan malam hari ini bersama Mas Dodi kan, yang sekarang juga lagi menghabiskan waktunya untuk bekerja di Kementerian di Jakarta gitu. Ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan nggak Mas dalam ketika kita ngobrol panjang ini? Ada konklusi yang perlu disampaikan nggak untuk sahabat-sahabat kita? Jadi renungan ya, ini menjadi renungan bagi kita semua. Hari ini saya melihat diri saya sendiri lah ya kan, melihat diri saya sendiri bahwa PMI hari ini mulai menurut saya agak sedikit mulai menghilang dari peredaran di dunia apa ini 4.0 ini lah, di medsos atau di IG, di FB dan yang lain-lain. Kok saya ingin melihat teman-teman itu PMI, lambang PMI itu muncul gitu, tapi kok yang muncul kok ya begitu-begitu gitu kan. Jadi itu yang pertama itu. Artinya sahabat-sahabat PMI hari ini harus memaksimalkan media, harus memaksimalkan teknologi yang ada, maksimalkan karena setiap ilmu itu penting. Tapi jangan lupa muatan spiritualitasnya. Bahwa kita bermedsos itu juga ada muatan spiritualitasnya loh ya, gitu kan. Ya jihad tapi nggak perlu jihad yang ini, jihad untuk membuat hal-hal yang baik, hal-hal yang sederhana juga perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpesan pada diri saya sendiri, juga pada sahabat-sahabat yang berkenan bahwa ber-PMI itu sebenarnya adalah bagaimana membentuk karakter ya. Jadi suksesnya ber-PMI itu adalah bagi saya secara personal, secara pribadi, bahwa suksesnya ber-PMI itu adalah saat kita sukses membentuk karakter kita sesuai dengan apa yang diamanatkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dengan turunan-turunan kitab-kitab yang ada para ulama. Kita menjadi seorang pribadi yang baik dan ini. Nah, saya pikir
menurut saya bahwa ber-PMI itu yang ideal itu adalah begitu. Artinya membentuk karakter yang itulah kalau menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Jadi manusia yang baik itu yang bermanfaat. Jadi selama kita bisa bermanfaat, saya pikir dia sukses dalam PMI gitu kan. Kebetulan kalau semisal ada sahabat-sahabat PMI yang menjadi bupati, yang menjadi pejabat atau apa, ya alhamdulillah itu baru hanya PMI. Saya pikir itu. Jadi sahabat-sahabat bentuklah karakter kita sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh PMI. Itu sukses saya pikir. Dan yang pasti bilisan dan tindakan, ya itulah menjadi wajib kan. Kalau memang tahu aja tapi tindakannya nggak lama, ya perlu belajar lagi lah. Dan saya pun juga masih sangat perlu belajar lagi. Ya, terima kasih Mas Dodi. Terima kasih. 30 menitan lebih membahas PMI, dan semoga juga perbincangan kita memberikan memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat yang menonton podcast pada malam hari ini. Hal yang saya kira perlu untuk saya garis tebal di bawah adalah bahwa menjadi kader PMI itu kita menjadi sosok yang diharapkan oleh agama Islam gitu kan kira-kira. Dan ketika kita kontekskan dalam hal saat ini, ya jangan menjadi orang yang mudah overthinking, menjadi orang yang mudah tersinggung, menjadi orang yang ya dalam artian orang yang seringkali dibahas di sosial media dalam istilah-istilah yang semakin hari semakin aneh, kira-kira seperti itu lah. Jadi orang Islam ya menjadi sosok yang kuat dan memberikan kebermanfaatan. Satu lagi mungkin sahabat Fikri. Jadi seperti yang sahabat Fikri sampaikan barusan, jika ada sahabat-sahabat PMI yang masih overthinking, masih khawatir dengan masa depannya, masih emosi menjadi penogorek saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, saya pikir kita harus berenung lagi. Mungkin ber-PMI kita masih kurang. Kita perlu ber-PMI lagi, karena PMI itu sudah selesai membahas itu tentang amarah, bahkan tentang rezeki, jatah kita ini apapun semuanya udah selesai gitu kan. Udah selesai. Udah beres persoalan. Hari ini jika masih ada teman-teman PMI yang masih pada fase itu, berarti stuck. Dia masih belum berproses lebih lanjut lagi. Karena apa? Dunia sudah menunggu gitu kan. Kemajuan teknologi sudah menunggu. Jika kita masih bergulat di dunia itu, kita yang tertinggal. Akhirnya apa? Nanti PMI dan tidak ber-PMI menjadi sama saja gitu. Kita harus di depan agar supaya apa? Berbeda antara kita yang ber-PMI dengan mereka yang bukan PMI. Kira-kira begitu ya. Jadi artinya gini ya sahabat-sahabat ya, bahwa dari jutaan orang PMI yang saat ini aktif juga, yang juga aktif di sosial media, ketika punya hal semacam kayak gitu harusnya juga memberikan influence ke teman-temannya bahwa hal-hal semacam kayak gitu harusnya udah terselesaikan gitu, bukan menjadi orang yang mudah kalah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di Prof Podcast bersama Rausan Fikri. Akhirul kalam, mohon maaf, la komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.